umat-Mu memuji Engkau, meninggikan Engkau di tempat ini, di rumah kami masing-masing, di hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang terbesar, termulia, teragung. Kami memuji Engkau, ucapan syukur kami, puji-pujian kami. Amin. Biar saat kami menyembah Engkau ya Tuhan, Roh-Mu bekerja di antara kami. Dimanapun kami mengambil tempat duduk dan menyembah, di situ kami rasa hadirat Tuhan hadir. Kami merasakan tangan Tuhan, hati Tuhan. Kami mendengar suara-Mu Tuhan dan melihat wajah-Mu. Sebab Tuhan selalu ingin berbicara kepada anak-anak-Nya. Kami umat-Mu Tuhan, kami siap memuji Tuhan dalam nama Yesus. Kami tolak setiap hal yang bukan dari Tuhan, setiap ide, pemikiran, beban yang bukan dari Tuhan. Kami menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menaruh keinginan-Mu dalam hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini yang menyatakan bahwa saat dalam berbeban berat, kita bisa datang kepada Yesus. Yesus berkata bahwa marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua kelegaan yang kita perlukan hanya ada dalam hadirat Tuhan. Yesus
Yesus Tuhan, Kau Allah, Kau Bapa, Kau bagian yang terindah. Allah, Kau Bapakku, Kau bagian yang terbaik. Kami merasakan Engkau Tuhan. Kami bersatu dengan Roh-Mu Tuhan. Tak pernah tinggalkan ku sendirian, Kau ada di setiap waktu, hadir di hidupku. Semuanya akan indah bersamamu, Kaulah pemegang nafasku. Mari berdiri bersama-sama. Tuhan yang ku perlu. Tak pernah tinggalkan ku sendirian, Kau ada di setiap waktu, hadir di hidupku. Semuanya akan indah bersamamu, Kaulah pemegang nafasku. Kau Tuhan yang ku perlu. Ku sendirian, yes. Kau ada di setiap waktu, hadir di hidupku. Semuanya akan indah bersamamu, Kaulah pemegang nafasku. Kau Tuhan yang ku perlu. Kaulah pemegang nafasku, Kau Tuhan yang ku perlu. Kau Tuhan yang ku perlu. Untuk sesaat saya minta yang di rumah jemaat Tuhan, nyanyikan bagian ini sebagai ungkapan keyakinanmu bahwa Tuhan gak pengen meninggalkan kita sendiri sedetik pun. Dia selalu ada di setiap momen, di setiap hal yang kita lakukan. Tuhan ada di situ. Saya minta kita semua nyanyikan ini. Tak pernah tinggalkan, cuma saja ku sendirian, Kau hadir semuanya.
setiap waktu, hadir di hidupku, ya. Semuanya kan indah bersamamu. Kau ada Pegang nafasku, Kau Tuhan yang ku perlu. Tak pernah tinggalkan ku sendirian. Kau ada di setiap waktu, hadir di hidupku. Semuanya kan indah bersamamu. Kaulah pemegang nafasku, Kau Tuhan yang ku perlu. Kaulah pemegang nafasku, Kau Tuhan yang ku perlu. Kau Tuhan yang ku perlu. haleluya Yesus. Terima kasih Selalu bersamamu, selalu menyertaiku. Oh, Kau mati bagiku, karena Kau mengasihiku. Bukti cintamu padaku Tuhan, Kau berikan segalanya. Kau bersamaku Tuhan, bahkan di dalam gelap, sertai langkahku. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan. Yes, God. Terpujilah Engkau Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini, kami membawa hadirat-Mu bersama kami. Rumah kami penuh pujian, Ya, hati kami penuh nyanyian ucapan syukur buat Engkau. amin. Sama-sama katakan amin, haleluya, amin. Ya, boleh tengok kanan kiri, kasih senyum sedikit, yang di depan kasih senyum, yang di belakang katakan sebab Tuhan baik maka kita mengasihi semua orang. Amin. Haleluya. Sebab Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu semua, buat kita semua. Engkau Allah turut
boleh ikuti iramanya. Sekali lagi. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Saat melewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku akan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Yes. Oh, Tuhan baik. Mari kita puji anak Allah yang maha tinggi. Setialah Tuhan, Dialah Bapa kita yang kita sembah setiap hari. Mari puji anak Allah maha tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya
atas segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Saudari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan meminta untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan meminta untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan meminta untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan meminta untuk selamanya. Pam param pam pam pararam pam param pam pararam. Say pam param pam pam pararam pam param Engkau Tuhan atas rumah tangga kami, Engkau Tuhan atas hidup kami, Engkau Tuhan atas masa depan kami, anak-anak kami, semua yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil karena Yesus Kristus mati untuk memberikan kehidupan bagi kami semua. Dalam nama Yesus terjadi, haleluya. Yes God. Hati kami siap, telinga kami terbuka, hati kami terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Amin. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di
mustahil yang sedang kami hadapi hari ini sungguh tidak mustahil bagimu. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami doakan sekalipun, Kau sediakan untuk kami. Terjadilah bagi kami dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali dan thank you buat worship team sudah melayani umat Tuhan dan kami semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara tahu bahwa kalau orang memancing, kalau nelayan, orang hanya akan menangkap ikan itu di tempat-tempat yang dalam. Kalau di tepi pantai, nggak ada ikan di sana. Nelayan harus melakukannya seperti itu, yaitu adalah habits. Karena ikan-ikan juga mempunyai habits, ya, punya kebiasaan, ya. Dan mereka, para nelayan tahu bahwa mereka akan mendapat ikan bukan saja di tempat yang dalam, tetapi biasanya di malam hari. Ya. Karena saya tinggal di dekat pantai, rumah saya di sini pantainya cuma di jalan situ dekat. Dan saya juga tahu tentang bagaimana cara orang menjala ikan, memancing ikan. Ayah saya juga adalah nelayan, ya. Dan kami sudah terbiasa makan ikan-ikan besar, ya, ikan-ikan tuna yang besar-besar sekali, ya. Kalau di sana namanya apa sih, ya, ikan besar-besar. Sudah biasa memakan ikan-ikan semacam itu, ya. Nah, saudara-saudara, kalau saya bicara tentang di tempat yang dalam, sesungguhnya saya sedang berbicara mengenai tentang pengenalan kita kepada Tuhan. Kita semakin mengenal seseorang akan semakin mudah kita mempercayainya. Saya pernah cerita sebuah ilustrasi, ada orang di pantai, di tempat wisata, kemudian mau pergi renang, dia lepas dompetnya, dia mau taruh di mana bingung, tapi kemudian dia liatin ada seorang ibu baca Alkitab, lalu dia titip dompetnya kepada ibu, dia bilang, karena kalau orang mencuri tidak suka baca Alkitab, dan orang baca Alkitab tidak suka mencuri. Saudara, kalau kita kenal orang, kita akan lebih mudah mempercayainya. Dan setiap peristiwa-peristiwa, pengajaran-pengajaran baik yang Yesus sampaikan dengan kata-kata maupun dengan satu tindakan, itu ada pesan di dalamnya. Sebetulnya dari peristiwa ini, kalau menurut saudara tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi ikan banyak kepada Petrus? Menurut saya tidak. Karena saudara lihat di awal pesan itu bahwa Yesus naik ke perahu itu dan kemudian mengajar. Dengan kata lain memberitakan Injil. Jadi tujuannya itu bukan mau kasih ikan banyak buat Petrus. Itu cuman ekses aja. Seperti kalau saudara membakar sesuatu ada asap itu eksesnya. Ya, oke, ya. Halo. Nah, jadi saudara tidak melihat berkat itu seperti satu tujuan. Itu ekses. Karena Yesus sudah mati, itu berkat besar dalam Roma pasal 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa sih? Ya segala sesuatu. Bagaimana mungkin dia nggak ngasih engkau sehat? Bagaimana mungkin ia nggak kasih engkau kesempatan? Bagaimana mungkin ia tidak memberi jalan keluar? Bagaimana mungkin ia tidak kasih engkau uang? Bagaimana mungkin ia tidak berkati pekerjaanmu? Itu semua mungkin. Sedang anaknya sendiri aja dikasih. Kita itu membayar semua uang kita untuk membiayai kita, baik itu untuk pendidikan, baik untuk kesehatan. Waktu mereka baru lahir, ibu memberikan ASI eksklusif. Kalau ASINya nggak keluar, beli susu yang paling baik, ben anaknya cerdas, minum semua yang direkomendasikan, yang otaknya bisa cerdas. Kalau masuk rumah sakit terbaik, bayar mahal semuanya demi anak. Tapi Bapak itu ngasih anaknya demi kita. Kasih tepuk tangan untuk saudara.
Makanya Tuhan Yesus, Paulus mengatakan apalagi yang lain, segala sesuatu. Jadi sebetulnya dari kisah ini, tujuan daripada kisah ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu kepada mereka dan kepada kita, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Aminnya satu oktav di atas. Amin. Satu oktav lebih tinggi lagi. Amin. Jadi di tempat-tempat dalam itu berbicara tentang kedalaman pengenalan akan engkau, akan Tuhan. Karena semakin mengenal Tuhan, lebih mudah untuk percaya. Jadi saudara harus kejar kedalaman hubungan dengan Tuhan. Kedalaman juga berbicara mengenai kekuatan karakter. Pohon itu semakin tinggi membutuhkan akar yang lebih kuat, betul? Kalau enggak, dia akan ambruk. Dan kalau pohon itu sudah tinggi ambruk, ngerusak pohon-pohon di sekitarnya. Seorang anak Tuhan kalau dipromosikan Tuhan tinggi, tapi akarnya tidak kuat, dan waktu dia jatuh, dia akan membuat banyak orang Kristen yang hancur imannya, ya, yang tersandung. Loh kok iso gitu ya? Pendeta aja kok iso gitu ya? Akhirnya kita jadi lemah. Makanya promosi ke atas itu gampang, ke bawahnya yang penting. Seperti pohon bambu, 5 tahun pertama itu enggak keluar apa-apa, enggak tumbuh apa-apa. Apa yang terjadi? Dia tumbuh ke bawah. Makanya pohon bambu itu tinggi menjulang, angin sekencang-kencangnya, dia enggak tumbang, dia fleksibel. Dia bisa begini, meliuk-liuk, dia tidak bisa patah. Kenapa? Karena akarnya tumbuh ke bawah lebih dulu, ya. Ini tentang kedalaman. Lebih dalam mengenal Tuhan. Lebih dalam mengasihi Tuhan. Lebih dalam, karena waktu kita lebih dalam, kita ngerti hatinya kemana. Kita ngerti apa agendanya beliau. Kita ngerti apa yang terbaik versi beliau, tahu. Jadi bilang saya pingin lebih dalam. Ya, nyanyi ya, lebih dalam lagi. Lebih dalam. Nyanyi dulu ya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku ingin Kau Yesus, ku mengasihimu. Ini pesan kalau dinyanyiin masuknya lebih dalam, ya. Pesan kalau dinyanyikan itu biasanya lebih nancep, saudara ya. Lebih dalam aku mengasihimu, lebih dalam aku mengenal Engkau, lebih dalam, ya. Dan di bagian ini saya akan tunjukkan tanda-tanda kedalaman seseorang di dalam Tuhan. Baca dulu ya. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Saya berdoa supaya semua orang begitu antusias hanya ingin mendengar firman Allah. Say yes. Itu adalah resep untuk hidup. Itu ilmu, ya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu
waktunya dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa. Ini lagi yang bikin saya mikir, apa sih yang menyebabkan dia kemudian bilangin, Tuhan pergilah. Bukannya Tuhan aku ikut gitu loh, Tuhan pergilah. Saya ini mengira-ngira Simon itu manusia, saya juga manusia. Saya pikir dalam situasi itu dia tidak sedang baik-baik saja. Dia sedang tidak beruntung. Dia sedang apes. Dia kerja tidak sekedar kerja tapi kerja keras. Dan setelah itu tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus muncul. Wendelalah koyo perahu Simon gitu loh. Jadi kemungkinan Simon seperti Sarah dan berpikir, walah, bawa perahu sebelah aja. Aku ini sedang tidak baik-baik saja. Mood saya lagi tidak baik. Itu kedengarannya seperti saudara berusaha bekerja. Mungkin saudara jualan sepanjang hari dan gak ada pembeli satupun. Tiba-tiba telepon bunyi, akun jileh duit. Rasanya gimana ya? Saudara pingin ngomong apa gitu ya? Ya barangkali ada sedikit perasaan, jala udah dicuci, sepanjang malam gak tidur, ini kan waktunya tidur. Ya kira-kira gitu. Jadi waktu dia melihat kemuliaan Allah, ada perasaan, aku mau koyo ngono ya kan. Padahal Tuhan itu tahu loh ya, kenal hati kita. Kalau enggak gitu kan dia enggak perlu pergilah aku ini seorang berdosa. Kalau enggak gitu kan dia percaya diri aja kan. Pergilah Tuhan, aku ini orang berdosa. Nah, yang pertama, tanda kedalaman rohani seseorang adalah selalu menunjukkan respon positif di setiap keadaan. Katakan amin. Saudara tahu bahwa dukun itu kalau ilmunya tinggi biasanya diam. Tapi kalau dukun suka pamer, bisa santet, bisa ini, bisa melet, bisa apa, wes to percaya, mesti ilmunya cetek. Air beriak tanda tak dalam. Leres ya? Kalau gelombangnya ada seperti itu enggak dalam. Tapi kalau air yang sangat dalam, sungai itu yang sangat dalam, hati-hati ada buaya. Tenang, dia enggak bergerak. Padi itu kalau isinya penuh, dia berat lalu menunduk. Kedalaman seseorang itu akan terlihat saat dia menghadapi situasi, gelombang, badai, kesulitan, dia bisa tetap tenang. Itu ada isinya. Say yes. Ya, minggu lalu saya mengatakan saudara, kalau saudara mengalami keadaan situasi yang buruk, sometimes kita nggak bisa mengubah situasi. Kita nggak bisa mengubah angin ribut dan mengatur arahnya kemana yang kita inginkan. Kita nggak bisa mengubah perilaku orang. Kita nggak bisa mengubah kata-kata orang. Kita nggak bisa mengubah keputusan-keputusan orang. Tapi kita bertanggung jawab atas hati kita dan respon kita. Katakan amin. Itu saja. Jadi kalau saudara ada masalah, ada kekacauan, apakah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan saudara, oh Tuhan, ubahkan bos saya. Jangan saudara. Kalau saudara selalu berharap orang berubah demi saudara, saudara tidak bahagia. Karena kenyataan tidak selalu seperti itu. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau saudara terus berdoa, Tuhan supaya suamiku berubah, istriku berubah, anakku berubah, orang tuaku berubah, mertuaku, pendetaku, jemaatku. Saudara tidak bahagia. Saudara benar-benar gak bahagia. Terus gimana? Tuhan ubahkan saya saja. Sebab kalau saya diubahkan, saya bisa beradaptasi, aku bisa menerima.
perlakuan yang tidak sesuai. Dan saudara akan bahagia. Tidak percaya saudara praktekkan. Minta Tuhan ubahkan saya. Ubahkan saya. Kasih saya sedikit saja kerendahan hati. Pasti aku bisa menerima. Mau praktek ya? Amin? Praktek saudara. Seperti saya terbiasa mendoakan di dalam doa-doa saya ada bagian doa yang itu adalah syafaat atau doa peperangan yang saya selalu berdoa. Entah di menara, entah di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua panah-panah berapi, panah-panah beracun dari setan, sakit penyakit, kecelakaan, kemalangan, kematian, kabar buruk, fitnah, bullying, persekusi, intimidasi, teror, demi Yesus Kristus, aku lumpuhkan bisanya, racunnya. Karena itu ada racun, ada racunnya. Kalau saudara anggota keluarga meninggal, sakit enggak? Sakit? Kalau diputus pacar, sakit enggak? Sakit. Kenapa? Karena ada racunnya, ada bisanya. Tapi waktu dibully sakit enggak? Sakit. Tapi kalau saudara berdoa seperti itu, kejadiannya ada, tapi saudara tidak sakit. Kalau saya lihat komentar-komentar saya di orang di Facebooknya saya Reels, satu Reels saya minggu yang lalu itu yang nonton sudah ditayangkan 995.000 kali, hampir 1 juta kali. Artinya 1 juta orang sudah nonton reel saya. Tapi komennya itu ngeri-ngeri. Ngeri sekali. Mulai yang mencacat saya dari ujung rambut sampai di ujung kaki. Yang mencacat celah Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya nggak sakit? Saya ketawa. Saya cuma bilang, Tuhan tolong dia, selamatkan dia. Percuma juga aku menjelaskan kepadanya. Kalau real saya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, marah sekali mereka. Marah luar biasa. Lalu setelah marah, ya itu salah satunya. Makanya saya bilangin saudara, berdoalah agar Tuhan ubahkan diri saudara. Tidak usah berfokus. Saudara tahu, saya ingin kita lihat video ini dulu. Ini tentang kambing gunung. Jadi fokuslah kepada kekuatan hubungan saudara dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan itu aset, itu kekuatan. Karena dengan hubungan yang benar, saudara memperoleh kekuatan, saudara memperoleh hikmat, tuntunan, jalan keluar, kebahagiaan sejahtera. Mbak Priska mengatakan tadi bahwa dari semua yang saudara butuhkan sebetulnya hadirat Tuhan. Kedalaman dengan Tuhan. Karena berkat itu enggak melulu uang, Bu. Kalau punya uang saja belum saudara, itu cuma sebagian kecil. Tapi damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan juga. Kalau saudara punya uang banyak, tapi saudara sakit terus, saudara enggak bisa menikmati hidup. Betul ya? Kesehatan, kekuatan, perlindungan. Minggu yang lalu saya sudah cerita. Gak harus uang. Penyertaan Tuhan atas hidup kita itu akan memenuhi semua kekuatan hubungan kita dengan Tuhan.
Itu adalah aset yang sangat berharga. Saudara merespon segala keadaan dengan tinggal tetap tenang. Waktu saudara sedang tidak baik-baik, ada kesulitan, ada masalah, tenang saudara. Dapatkan ketenangan dulu, harus tenang. Karena Simon Petrus itu ibarat mendapatkan sebuah pekerjaan tambahan saat tidak sedang baik-baik saja. Sedang rugi, kurang beruntung, sedang kurang enak badan, kemudian disuruh dipinjem. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bilang sebelahnya, tetap gembira. Stay cool, tenang, tenang. Belanda masih jauh. Kedalaman rohani seseorang ditunjukkan dengan ketaatan kepada firman. Walaupun tidak masuk akal. Nah, kita baca ya kalimat ini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sudah, ini sebuah konfirmasi seolah-olah Petrus mau mengatakan, gak percaya sih, sepanjang malam tuh gak ada ikan-ikan di sini, apalagi siang. Makin siang mereka turun di bawah. Jadi waktu Yesus mengatakan kepada guru, kami sudah melakukannya sepanjang malam. Saya menangkap sebuah pesan seolah-olah Petrus mengatakan, tapi nanti kalau nggak nangkap, itu tanggung jawabmu. Atau dia ingin mengatakan, mari kita lihat, dapat apa enggak. Do you understand? Ya. Karena dia juga sebagaimana ya naturnya kita nggak mau rugi juga. Ini jala sudah dicuci, suruh ditebarkan sekali lagi, cuci 2 kali, kerjaan 2 kali, belum tentu dapat. Kan naturnya kita kan seperti itu. Kita mesti perhitungan untung ruginya. Jadi sebetulnya dengan kata lain dia memberikan pressure kepada Tuhan. Ya, kita lihat dapat apa enggak. Kalau sampai enggak dapat, bayar ongkos sewa perahu saya. Ada yang bisa disalahkan. Tetapi kedalaman seseorang itu diukur dari cara apa? Cara berbusana, cara berkhotbah, cara menyanyi, enggak. Diukur dari cara ini. Bagaimana respon dia terhadap firman Tuhan. Bahkan ketika itu tidak masuk akal. Say yes. Sebetulnya kita muter-muter itu kan cuma firman toh. Firman kok cuma. Ya firman itu segala-galanya. Tetapi firman itu jangan tonton toh. Jangan kau comot apa yang penting saja untukmu. Karena tunjukkan kepada saya bagian mana dari firman ini yang tidak penting. Ini firman Tuhan. Jadi kepatuhan kita itu menunjukkan bahwa kita ini benar-benar kenal. Seakan Bu hari ini janjian dengan saya, Bu kita ketemu di mana? Ya, ada warung bakso dibuka di daerah ini. Kira-kira saya berangkat enggak? Kalau saya kansenan saya berangkat enggak? Saya berangkat, wong saya kenal. Tapi zaman dulu pernah ada tipu-tipu itu yang mengatakan bahwa apa itu ada apa di Jakarta, pokoknya saya itu dipanggil di Jakarta, sedangkan saya tidak kenal siapa yang memanggil. Saya ingat sudah lama, kemudian kami menelusuri apakah ada lokasi di Jakarta yang seperti ini. Ternyata tidak ada, karena kan gak kenal. Tapi kalau saya kenal Bu Arini, dia bilang ada warung bakso enak di daerah dekat rumahnya.
saya meluncur dapat makan bakso gratis. Pasti dia nggak mungkin ngeprank saya. Do you understand? Amin. Ya. Ketaatan kita itu adalah bukti bahwa kita kenal Tuhan. Logika adalah kecerdasan intelijensi, iman adalah kecerdasan spiritual. Dan sudah dibuktikan secara saintik bahwa kecerdasan spiritual itu lebih tinggi daripada kecerdasan intelijensi. Calvin Coolidge adalah presiden Amerika yang ke-30. Beliau mengatakan nothing in this world can take the place of persistence. Tidak ada yang bisa menggantikan ketekunan. Talent will not, education will not, semuanya enggak. Ketekunan dan ketabahan. Orang-orang yang bertekun itu mempunyai kecerdasan secara spiritual. Amin. Ya. Dan Alkitab mengajarkan kayak gitu. Banyak orang pintar tidak menghasilkan apa-apa di hidupnya. Banyak. Saya sangat suka. Kalau saya berpikir kalau saya pensiun saya pengen sekolah. Masih pengen sekolah. Tapi kalau belum pensiun mungkin sulit. Karena saya nggak mau pikun. Saudara beruntung bisa sekolah tinggi S1, S2 sampai doktoral. Sampai saudara mungkin bisa jadi itu hebat sekali. Tapi dengarlah, orang yang sukses itu lebih beruntung daripada orang yang cuma pinter. Saudara harus memiliki kecerdasan spiritual. Katakan amin. Amin. Itu adalah kecerdasan tingkat tinggi. Dan bagaimana saudara mendapatkan itu? Saudara mendapatkannya dengan belajar mematuhi Tuhan. Kita baca ayat ini 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan 1 oktav di atas. 1, 2, 3. Menonton Alkitab saudara setiap hari nggak ngefek. Memperhatikan dan melakukannya. Ia yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi Tuhan? Yang beragama Kristen? Enggak. Siapa yang mengasihi Tuhan? Seorang pengkhotbah kah? Bukan. Tapi seorang yang bukan yang mengkhotbahkan firman, tapi yang melakukan firman. Yes. Nyanyi lagi, Mbak Priska. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Orang yang mengasihi Tuhan itu bukan yang khotbah tiap minggu di mimbar ini. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan.
Kurenungkan, kupegang dan aku lakukan. Satu hari saya dapat chat dari seorang anak Tuhan. Tinggalnya di luar kota, tapi dia jemaat Filipi. Chatnya begini, dia manggil saya kakak. Kak, saya ini mau mengembalikan persepuluhan saya, tapi saya ada tagihan yang mendesak. Apakah saya harus bayar persepuluhan atau bayar hutang? Dia orang baik, dia bukan sedang menguji saya. Saya langsung jawab, saya bilang bayar hutangmu. Kau tidak akan masuk neraka karena enggak kasih persepuluhan. Bayar saja hutangmu. Lalu 1 hari lewat kemudian dia chat saya. Kak, saya memutuskan untuk memberi persepuluhan. Karena ini adalah haknya Tuhan. Saya jadi mikir, yang pendeta dia apa aku ya? Jadi dia melakukan firman walaupun dan saudara tahu, memangnya dia melakukan dia persepuluhan kemudian semua baik-baik? Enggak. Istrinya sakit berbulan-bulan. Kemudian tokonya rame? Enggak. Aduh, saya tuh sampai pikir ini orang gimana bisa begini? Dia bilangin, saya tanya saudara, saya tahu bahwa kita semua orang-orang baik. Sekarang mengenai goncang-gancing protes sana sini tentang persepuluhan, saya ini pendeta GSJA. Dan saya mengajarkan doktrin GSJA, perpuluhan tetap wajib bagi gereja sidang jemaat Allah. Dan come on, saudara mau mengatakan, saudara mau bicara tentang tafsiran. Semua firman yang kau pegang itu juga tafsiran. Benar enggak? Khotbah yang saudara dengar itu tafsiran. Benar apa bukan? Semua kan ditafsir. Pendeta sebesar apapun nafsir firman Tuhan. Semuanya tafsir. Tapi mari kita bicara dari hati nurani kita. Come on. Kalau saudara berinvestasi untuk merawat orang tua saudara, apa harus tunggu sabda Tuhan kepada saudara? Harus, ya mas ya, harus ada sabda Tuhan dulu. Kalau tidak ada sabda Tuhan, enggak ada firman bahwa aku harus rawat orang tua saya. Kira-kira gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua? Apa harus tunggu sabda dulu? Semua itu kan tafsir. Sekarang saudara jangan sebut itu persepuluhan. Saya tanya. Kalau saudara memberikan 10% dari berkat yang saudara terima atas dasar engkau mencintai Tuhan dan engkau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kira-kira berdosa? Gitu aja, saya gampangnya ngomong kayak gitu aja. Apa lakukan firman Tuhan hanya yang mudah saja? Yang sulit-sulit itu adalah pendeta. Ya rapopo, tapi nanti rezekinya buat aku juga ya rapopo. Saudara lebih mudah mempercayai pendeta yang khotbah di YouTube yang saudara belum pernah salaman sama dia. Saudara nggak tahu dia tinggal di mana. Saudara kenal hidupnya. Jangan-jangan saudara lebih saleh dari dia. Benar nggak? Karena sorry, saya hamba Tuhan, tapi banyak orang Kristen lebih saleh dari pendeta. Benar. Saudara kan gak kenal. Terserah dia mau nafsir kayak apa, dengarkan, kita pasti akan ketemu Tuhan juga. Saudara tahu, waktu perempuan berdosa dengan buli-buli minyak mahal, lalu dia berlutut, dia nangis di kaki Yesus, dia buka tutup minyak itu, dituangi. Semua orang bilang, sial, ini minyak mahal. Ini kan tafsiran juga. Jual minyaknya, kasihkan orang miskin, semuanya kedengaran baik bukan? Amin. Logis, sangat logis. Tapi Yesus bilang apa? Biarkan, jangan ganggu. Mulai hari ini semua perbuatan kasihnya akan ditulis dan diingat selama-lamanya. Ini tindakan bodoh, berlebihan. Kalau kamu niatnya mau memberkati orang miskin, jual itu minyak. Sekarang minyak itu sia-sia.
Semua yang saudara lakukan karena hati saudara mencintai Tuhan. Saudara tahu penginjilan itu adalah tugas mulia. Saya tahu konteks ayat ini sebetulnya bukan rencana planning Tuhan untuk berkati Petrus dengan 2 perahu ikan, bukan. Tapi beliau sedang memberitakan Injil. Dan beliau memakai. Itu semua tentang hati. Tidak usah disebut 10% kalau dibuat berdebat. Saya kalau ngomong gampang saudaraku. Saya bilangin ya, saya jujur ya. Saya tidak punya kehidupan undercover. Di mana orang tidak tahu siapa saya. Saudara pergi ke rumah saya, saudara tahu siapa perempuan itu. Saudara tahu saya dari muda sampai sekarang. Gak ada kehidupan undercover. Jelek yo kelihatan. Kalau saya hidup untuk diri saya. Ya Pak Sani. Saya bilang sama Ko Sani, saya pasti sudah bisa bangun rumah senilai 1,5 M selama 30 tahun. Kalau saya menahan untuk diri saya, banyak pendeta gak pernah persepuluhan. Saya gak bicara orang lain. Di GSJA, saya ketua daerah, saya tahu. Berpuluh-puluh tahun gak pernah persepuluhan. Karena dia pikir, kan saya sudah pendeta, kan saya sudah melayani, saya sudah mengajar. Tapi pendeta saudara ini memberikan kepada Tuhan 20%. Saya ngomong di hadapan Tuhan, kalau saya berdusta lidah saya kebalik. Itu bukan karena sebuah kewajiban, tapi karena cinta kepada pekerjaannya. Tapi karena engkau yang mengatakan, aku akan melakukannya. Dan seperti itu terjadi. Nyanyi satu lagi. Yang tak mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku. Yang Barang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Seringkali kasih kita kepada Tuhan tidak setulus yang kita rasakan. Kita rasanya mah udah berbunga-bunga, rasanya mah udah luar biasa. Kita rasanya kita mengasihi Tuhan sama dengan Petrus. Waktu Yesus bilang gembala akan dipukul dan domba akan kabur. Petrus bilang apa? Semua kabur, saya mah enggak. Sampai saya mati. Siapa yang kabur duluan? Petrus juga. Cinta kita kalau cuma terbatas kata-kata, bukan cinta sejati. Suami istri? Kalau suamimu, istrimu cuma ngomong I love you, I love you, I love you, bojo murah tahu mbok urusi. Itu di prank namanya. Ya kan? Ya, halo, ya. Karena istri yang bahagia itu kan tergantung 3. Skincare, rekening care, suami care. Halo ibu-ibu, amin. Mangsamu cuma I love you, I love you, I love you. Ulang tahunnya dilupakan, ulang tahun pernikahan dilupakan, pelitiran jama. Tapi aku tahu seorang istri yang bahagia waktu di ulang tahun suaminya beli roti isinya di dalam emas. Cinta itu harus dibuktikan. Leras? Amin? Amin. Harus dibuktikan. Luar mah roti ya kan. Tapi waktu dibuka di dalamnya tuh, seingat saya itu kalung ya. Aku tahu orangnya. Happy sekali. Bapak-bapak.
Lihat tuh istrinya tuh ya, memang dia yang bikin dia bahagia tuh gitu. Skincare, rekeningnya care, dan suaminya care. Kasih tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan firman-Nya. Terakhir saja, bukti otentik kita mengasihi Yesus adalah melakukan firman-Nya. Kedalaman rohani adalah kesiapan menerima tanggung jawab misi. Jadi cerita peristiwa itu kan sebetulnya peristiwa misi. Karena Yesus melihat dua perahu, lalu dia masuk di salah satu delalah. Tapi bukan dilalah. Kalau di awal kan, kok malah aku apa sini? Tapi kalau lihat endingnya, luar biasa. Ya. Lalu Yesus setelah pinjam perahu, Yesus bilang bertolak lebih ke dalam, lalu tebarkan jalan. Tujuannya Yesus bukan mau kasih ikan itu saudaraku. Lalu dalam kisah itu dikatakan mereka memuat dua perahu itu sampai hampir tenggelam. Coba kalau dua perahu ikan itu semua dimasukkan di perahu Simon, gimana? Tenggelam. Jangan tenggelam dengan berkat-berkat Tuhan. Kedalaman orang itu bisa dilihat dari beban dia kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Beban dia kepada penjangkauan orang-orang yang terhilang. Itu saja. Seorang yang memiliki kedalaman hubungan, karena itu hati Tuhan, kerinduan Tuhan, fokus perhatian Tuhan, agendanya Tuhan. Dan kalau saudara mau dengan beliau seperti itu, saudara gak heran, saudara akan lihatin. Dua perahu, itu kalau masuk semua di perahu Simon, ikan itu luka saja masih bisa berenang. Apalagi ikan di jaring itu gak luka Pak. Saya tahu lah, saya biasa makan ikan, saya tinggal di pantai. Ikan di jaring itu utuh, masih sehat. Sudah lepas, tenggelam, kabur lagi ikannya, gak bisa didapat. Kalau sampai semua berkat itu jadi, sebetulnya bukan Tuhan tidak mau berkati kita, kitalah yang tidak siap diberkati. Tidak siap, karena dikasih sedikit sudah gak setia, ya kan? Waktu belum apa-apa doanya kencang, pakai puasa, cari Tuhan luar biasa. Lalu Tuhan kasih sesuatu, lalu berhenti berdoa. Lalu kalau ada mau pelayanan, aduh aku masih repot. Waduh luar biasa, kerjaan ada sana, ada sini, ada situ ya. Nah, memang Tuhan Yesus lihat, dia baru bisanya segitu. Siapa bersetia dalam perkara kecil akan mendapatkan kepercayaan dalam perkara besar. Betul ya? Amin ya. Jadi Tuhan tuh pengen banget. Cuman be ready. Jadilah siap. Karena ketika sudah dikasih banyak, firman Tuhan mengatakan kalau kamu berbuah banyak, Bapamu di surga dipermuliakan. Tapi kalau kamu tidak berbuah, maka Bapa akan dipermalukan. Bapa manapun di dunia secinta apapun kepada anaknya, kalau dia tahu dikasih tapi kemudian dia akan jatuh, dia pasti tidak akan ngasih. Nanti ketika Bapak anak-anak besar, saya tanya kepada Pak Sani, dan Bapak menjadi tua, dan Bapak sudah waktunya pensiun, kepada siapa Bapak akan mempercayakan bisnis Bapak? Anak. Bukan anak tetangga kan? Kalau anak tetangga berarti harus tes DNA. Tapi di antara dua anak ini, satunya bakatnya bisnis, yang satunya jadi ahli hukum. Kira-kira siapa yang dikasihkan kepercayaan mengelola bisnis? Yang ahli hukum kah? Ataukah yang punya bakat bisnis? Yang punya bakat bisnis sama. Yang bisa dia percaya, dia lihat ini bisa nih, bakat dagangnya kuat banget nih. Begitu sayang. Tuhan itu tahu semampu apa kita menghandle. Ngasih kita itu gak susah. Tapi dia pastikan kalau itu di tangan kita bisa sebelah.
gak tenggelam dengan semua berkat itu. Karena dengan cara itu berkat bisa jadi jerat kalau kita gak siap. Berkat tidak boleh membawa kita jauh dari Tuhan. Segala sesuatu yang memisahkan, menciptakan jarak antara Tuhan dan engkau, itu berhala. Apa saja termasuk berkat. Kalau berkat itu menciptakan jarak, sehingga saudara tidak ada lagi kehausan, kelaparan, kerinduan, gak bisa cari Tuhan, gak bisa berdoa, gak bisa baca Alkitab, maka itu berhala buat engkau. Kedalaman seseorang itu adalah tanggung jawab terhadap misi. Jadilah berkat, jangan jadi beban. Kalau masih jadi beban, itu menunjukkan kita belum dalam mengenal. Kalau sudah kenal, ketemu sumbernya, jadilah berkat. Di mana saja jadikan hidupmu sebuah berkat. Karena waktu sudah jadi berkat, itu artinya saudara mampu. Jadilah berkat. Saudara akan bahagia ketika saudara liatin orang-orang yang hidupnya. Saudara membayar seorang hamba Tuhan, dia kemudian jadi pelayan Injil. Saudara pasti senang. Saudara lihat dipakai Tuhan, senang ya Pak ya, Pak Alfian. Senang toh ngelihat dia jadi seorang hamba Tuhan. Saya menganggap Pak Simon Lim itu adalah orang yang kepadanya saya berhutang. Karena saya ingat waktu saya masuk sekolah Alkitab, sekolah belum mulai. Dan sebetulnya tinggal di sekolah Alkitab 1 hari aja harus bayar mahal, makan. Saya direkrut tinggal di sekolah, saya makan gratis. Saya diikutkan dalam tim promosi sekolah. Itu kan perbuatan kecil saja. Tapi sampai hari ini saya bilang saya berhutang untuk bapak itu. Anaknya menikah di Jakarta, saya naik kereta api, saya hadir. Anaknya dalam kesusahan, saya merasa saya wajib untuk memperhatikan. Itu tindakan kecil saja, itu namanya jadi berkat guys. Amin ya. Saudara rasa kebahagiaan saudara itu sangat luar biasa. Kedalaman seseorang itu akan ditunjukkan dalam cara dia selalu punya beban kepada orang lain, kepada misi, kepada pekerjaan Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita berdoa. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Yes Lord. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sebelum perjamuan kudus, saya yakin ini dari Tuhan. Kalau saudara, dalam hati saudara, saudara merasa terpanggil untuk Injil. Pertama, berdoa untuk jiwa-jiwa. Mau? Amin. Bersaksi, ceritakan Yesus kepada seseorang. Ketiga, berinvestasi untuk pekerjaan Tuhan. Saya nggak mau nyanyian tinggal jadi nyanyian. Yang nyanyian yang nyanyikan ini Alkitab, ini dari Alkitab yang tidak pernah. Dan aku nggak mau dia berhenti di nyanyian. Aku pengen ini terjadi untuk kita. Petrus nggak kebayang 2 perahu yang tidak pernah dipikirkan. Beberapa ekor cukup, tapi Tuhan selalu punya yang gak pernah kamu pikir. Westo, sudah ngerti agendanya beliau. Waktu singkat sekali. Libatkan diri saudara dalam Injil.
Saudara bisa berdoa, berdoa. Saudara bisa bersaksi, bersaksi. Saudara mimpin komsel, mimpin. Gak bisa mimpin, buka rumah saudara. Komsel di rumah saya. Telepon seseorang. Ayo ikut komsel. Injili seseorang. Yang menuntun orang lain kepada Tuhan dan hidupnya berubah. Mereka senang sekali. Senang sekali. Saudara bisa angkat tangan, mau saya doakan saudara. Yang gak pernah kamu pikir. Saudara akan lihat. Tuhan yang gak pernah kami pikir. Semua sudah kami pikir, yang belum pikir. Aku mau minta yang belum kami pikir. Yang sudah kami pikir, sudah jadi. Sekarang yang belum pernah kami mikir. Tuhan, Engkau tahu mereka mengasihi Engkau. Mereka mengasihi pekerjaan Tuhan. Mereka mengasihi jiwa-jiwa. Mereka menangisi jiwa-jiwa. Mereka memimpin kelompok sel karena mengasihi domba-domba Tuhan. Mereka membayar makan orang-orang dalam kelompok sel. Mereka juga mengundang orang-orang. Mereka menelpon memakai pulsa mereka. Mereka mendukung. Mereka membayar hamba-hamba Tuhan pergi di sekolah. Aku meminta untuk mereka adalah yang belum pernah mereka pikir. Tuhan sediakan untuk mereka. Dan aku minta ini bukan sebuah nyanyian, tetapi terjadi sesuai firman Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita siap untuk perjamuan kudus. Bapa, kami tidak hidup dari lambang, tetapi dari kuasa Allah yang terus bekerja. Tubuh dan darah Yesus tidak pernah hilang kuasanya. Kami mengangkat perjamuan untuk hamba-Mu Ibu Endah Kristina, Ketua STT Berea yang sedang menderita sakit. Untuk semua saudara kami yang terbaring sakit, Pak Ari, putranya Mas Wip, Ibu Tea, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka. Biar mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang tak mungkin Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesehatan saudara, untuk kesembuhan segala penyakit, untuk perlindungan jasmani dan rohani. Semua berkat yang telah Tuhan janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia peringatan ulang tahun GSJ Filipi yang ke-33 dan semua pelayan-pelayan Tuhan, tim Praise and Worship yang sangat luar biasa, sangat keren banget. Dan juga terima kasih untuk investasi dari Bapak Ibu semua yang telah berinvestasi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ya, kita akan beri persembahan. Sing your song. Puji Anak Allah Maha Tinggi telah di
kuasa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam-parapam, pam-pararara, pam-parapam, pararara, pam-parapam, pam-pararara, pam-parapam, pararara. Saudara-saudara, pada pagi hari ini akan dilayani penyerahan anak atas anak Garuda Bajra Narendra. Silakan, putra dari ayah Dwi Handayani dan ibu, ayah Widi Prabowo dan ibu Dwi Handayani. Saudara-saudara, bahwa Gereja Sidang Jemaat Allah tidak melayani baptisan anak-anak dengan pemahaman bahwa anak-anak belum dapat membuat keputusan sendiri. Ya, jadi penyerahan anak adalah sesuai dengan firman Tuhan ketika anak-anak datang kepada Yesus dan Yesus memberkati mereka. Saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dwi Handayani, apakah Ibu bersedia untuk mendidik dan mendewasakan Garuda dalam ajaran dan nasihat Tuhan? Apakah Ibu akan berusaha selekasnya Garuda akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah Ibu akan berusaha untuk menjadikan diri sendiri sebagai teladan dalam hidup Kristen bagi Garuda? Tuhan mendengar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, para pendeta dan para hamba-hamba Tuhan, para diaken berdiri di belakang. Ke dalam tangan Allah Bapa di surga, aku menyerahkan Garuda Bajra Narendra ke dalam tangan Allah Bapa di surga. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah atas anak ini seluruh kehendak Allah yang sempurna dan mematahkan semua tekanan dari kuasa-kuasa kegelapan. Semua pengaruh yang jahat atas hidupnya kami lumpuhkan. Kami serahkan Bajra Narendra ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Ya, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu kami beribadah pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, Engkau tahu setiap hati anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan firman-Mu di dalam hati kami. Amin. Berikan kami kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi terlebih kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang ada di surga bersama jemaat-Mu di tempat ini, kami mengucap syukur untuk berlangsungnya acara ulang tahun gereja yang ke-33 sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Tuhan, kami percaya kami sudah melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan bagian-Mu. Sehingga melalui acara itu Tuhan, banyak jiwa akan dimenangkan, banyak penyakit akan disembuhkan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam segala persiapannya untuk menyongsong pemilu yang akan datang. Kami mohonkan perlindungan yang berlebih dari Tuhan. Lindungi kami setiap anak-anak-Mu dari segala teror, dari segala kejahatan yang mengancam kehidupan kami.
Dan Bapa bersama dengan jemaat-Mu di sini kami memohon Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi sakit penyakit kami, melalui firman-Mu Tuhan, biarlah Amin. kami mendapatkan terobosan dan kesembuhan yang baru dari Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hari-hari ke depan kami di dalam tangan penyertaan-Mu. Lindungilah kami apabila sebentar kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, tuntun kami, lindungi kami dari segala mara Amin. bahaya, kecelakaan sampai dengan maut. Tibakan kami di rumah dalam keadaan selamat. Terima kasih Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.